Halo, nama saya Alvina Novitasari dari kelas 12 IPS 2, absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi global dan regional ASEAN. Di sini ada lambang ASEAN. Yang ini pertama, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. ASEAN atau bahasa Indonesianya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari kawasan di Asia Tenggara. Tujuan dari organisasi besar dan terkenal ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Yang paling ditekankan dari tujuan organisasi ini adalah memajukan perdamaian di tingkat regional. Jadi, organisasi ini adalah organisasi regional. Organisasi ini terbentuk pada tahun 8 Agustus 1967 dengan ditandatangani oleh 5 negara yang diselenggarakan atau mulai dibentuk di dalam Deklarasi Bangkok 1967. Di sini ada tujuan ASEAN. Tujuan dari dibentuknya organisasi ini adalah memiliki tujuan dari ASEAN untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Bahkan juga dalam bidang sosial dan kebudayaan Indonesia sendiri memiliki pesan menarik untuk ASEAN. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Yang kedua ada prinsip-prinsip ASEAN. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional negara-negara anggota. Yang kedua, berkomitmen dan bertanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Di sini saya ada yang keempat ya. Yang ketiga, struktur organisasi ASEAN. Menyelesaikan sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN, menghormati kebebasan yang mendasar pemajuan dan perlindungan HAM, serta pemajuan keadilan sosial. Yang keempat ada organisasi ASEAN, yang kelima ada konferensi tingkat tinggi atau KTT, yang keenam ada Dewan Koordinasi, yang ketujuh ada Dewan Komunitas, yang ke-8 ada pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri atau ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. Yang ke-9 pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN. Yang keempat ada ekstensi ASEAN atau kerjasama eksternal dan fungsional. Yang pertama, perdagangan bebas dengan mitra wicara. Yang kedua, ada kerjasama di sektor industri dan juga jasa. Yang ketiga, ada kerjasama politik dan keamanan. Yang keempat, ada konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang kelima, ada pertemuan para menteri pertahanan anggota ASEAN yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kelima, ada penyelesaian sengketa laut Tiongkok. Yang ketujuh, ada kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan senjata ringan, perdagangan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang ke-8 ada kerjasama eksternal dan fungsional. Yang ke-9 ada ASEAN terus mengembangkan hubungan kerjasama dengan mitra dialog, yaitu Australia, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan Amerika Serikat. Yang ke-10 ada kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenaga kerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, serta peningkatan administrasi dan kepegawaian publik. Sekian
presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya minta maaf. Terima kasih.